Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syarif Hidayat di My Trip My Adventure ya. Kali ini kita akan menyusuri jalan lingkar Sulawesi. Tepatnya ini ada di Boltim di Kabupaten Bola Mongondo Timur. Kita akan melintasi salah satu bagian jalan yang cukup curam. Tanjakannya teman-teman cukup curam sekali, dan itu sangat berbahaya bagi teman-teman yang jarang ke Boltim ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita hari ini. Oke, check it out ya. Teman-teman, nah ini kita sudah mulai mendaki jalan ya, mendaki jalan yang ada di Boltim teman-teman. Ini arah jalan ke Boltim ya, lingkar Sulawesi. Jalannya cukup berkelok teman-teman. Saya kali ini mengendarai Vega Force, Yamaha Vega Force, sehingga kerap terhenti untuk memindahkan gear ya. Ini cukup berkelok teman-teman jalannya. Nanti kita akan melewati salah satu bagian jalan yang cukup curam, cukup tinggi tanjakannya, dan di situ banyak mobil-mobil yang sampai kehabisan ya, tidak mampu untuk menanjak, mungkin karena muatannya overload ya. Jadi kita akan menyusuri jalan itu. Kebetulan hari ini saya ada perjalanan ke Boltim, dan saya ngajak teman-teman untuk menikmati di-liku jalan Tobongon, Ketebunan, Tobongon Tutuyan ya. Jadi Tutuyan ini salah satu ibu kota kabupaten di Bola Mongondo Bersatu, tepatnya ibu kotanya Kabupaten Bola Mongondo Timur. Nah, ini jalan ke arahnya teman-teman. Arah Bola Mongondo Timur. Ini jalannya cukup sempit sehingga kita harus berhati-hati. Nanti saya akan tunjukkan bagian-bagian jalan yang perlu teman-teman cermati agar ketika melakukan perjalanan ke Boltim itu kita sudah siap-siap kendaraan ya, muatannya, kemudian kondisi kendaraan. Kalau ini bagian yang sempat longsor panjang, yang mana di Tanggul ini bekas longsoran panjang sekali, sempat putus sekitar 2 mingguan karena pembersihan bagian-bagian jalan yang tertutup longsoran. Halo teman-teman, kita sudah di jalanan yang cukup menurun ya. Ini bagian dari jalan ini teman-teman, ini cukup terjal. Di sini teman-teman harus berhati-hati karena bagian jalan ini sering kendaraan
sering kehabisan ya kalau overload muatannya. Kebetulan lagi rintik-rintik teman-teman. Nanti ada juga salah satu bagian jalan ini yang cukup terjal ya, kita akan lewati bersama. Entah itu turunan ataupun pendakian, itu kita akan jalani bersama ya teman-teman ya. Nah ini kita sudah hampir di jalan yang cukup cukup terjal teman-teman, berliku dan terjal ya. Dan teman-teman harus berhati-hati ketika berkunjung ke daerah ini, karena itu teman-teman, ini ya, ini cukup jalannya cukup terjal, cukup curam, tanjakannya tinggi dan panjang teman-teman, sehingga banyak mobil yang overload yang tidak bisa mendaki, kehabisan ya teman-teman ya. Kita harus hati-hati di sini. Jadi sebelum teman-teman jalan ke Boltim itu teman-teman harus periksa remnya ya, kesiapan kendaraan, agar ketika kita baru berkunjung ke daerah ini itu sudah siap semua teman-teman. Nah ini wilayah yang tidak pernah kering dari hujan ya, dan ini sering terjadi hujan di wilayah ini. Nah ini juga teman-teman ya, ini bagian dari jalan yang curam tadi, kita harus berhati-hati. Tanjakannya cukup tinggi teman-teman. Ini ya, tanjakannya tinggi dan berkelok, sehingga teman-teman harus siap, kendaraannya harus benar-benar siap ya. Memang terkenal dengan jalan di Boltim ini cukup kecil, sempit, dan banyak pohon-pohon besar-besar yang ada di samping jalan, sehingga ketika kita melakukan perjalanan di sini itu pada musim penghujan itu sangat berbahaya teman-teman, karena sering terjadi longsoran ya. Kita harus berhati-hati teman-teman, karena longsoran itu acap kali terjadi ketika hujan benar-benar intensitas hujan itu tinggi, dan itu akan berakibat longsoran karena di daerah ini labil teman-teman. Nah ini salah satu bagian dari jalan ini, titik ini yang sering terjadi longsoran panjang. Ini sempat tertutup jalan, akses jalan ke Boltim karena longsoran menutupi ini teman-teman, jalan ini. Dan cukup, ini jalannya sudah dipindah teman-teman. Itu yang di bawah ini ada jalannya, jalan bagian dari jalan ini ada di sini sudah ditutup ya, karena longsor panjang, jatuh jalannya teman-teman, sehingga jalan dipindah. Ini barusan terjadi hujan. Memang teman-teman di titik ini tidak pernah luput dari hujan ya. Pada jam-jam seperti ini itu sering terjadi hujan, karena ini adalah ketinggian yang ada di Bola Among Mondo Timur. Ini cukup tinggi, ada sekitar 1200 dari permukaan air laut, cukup tinggi ya. Dan udaranya cukup dingin teman-teman, cukup dingin udaranya di sini. Menurut informasi yang pernah saya dengar bahwa jalan ini dirintis oleh pemerintah Filipina yang mendapat kontrak pada zaman Orde Baru. Nah ini juga tanjakan teman-teman. Tanjakan ini cukup tinggi.
tanjakannya bisa membuat kendaraan yang overload itu atau kendaraan yang sudah tua itu bisa apa namanya tidak bisa menanjak ya, kehabisan istilahnya ya. Oke. Halo. Cek. Kita akan menanjak. Ini tanjakannya cukup panjang dan cukup tinggi ya teman-teman. Ini kendaraannya harus benar-benar siap, baik itu kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 mobil ya, benar-benar harus siap ketika melewati jalan ini. Bagian jalan dari jalan ke arah Bolaang Timur itu benar-benar harus siap ya teman-teman. Karena tanjakan ini cukup panjang dan tinggi ya tanjakannya. Nih. Sudah mau hujan teman-teman, harus cepat-cepat. Hujan teman-teman. Teman-teman ya, recording sempat berhenti karena barusan ada hujan. Jadi saya harus hentikan karena berbahaya untuk handphone saya. Nah, kita masuk ke salah satu kampung di jalan ke arah Boltim ya, ke arah Tutuyan. Ini Kampung Lanut namanya. Kampung ini dahulu kala ini tempatnya Belanda mengolah emas. Ini penghasil emas terbesar di Bolaang Raya. Kampung ini adalah bagian daripada pengolahan emas itu. Nah, ada bagian jalan dari kampung ini teman-teman yang terancam mau jatuh ya. Ini jalannya. Ini sangat parah ya kerusakan jalan ini akibat longsoran. Konon katanya bahwa di bawah jalan ini itu sudah banyak lubang galian emas sehingga tanahnya ini turun ke bawah, dan ini barusan ditimbun oleh pemerintah Boltim untuk penanganan darurat jalan ya. Nah, ini kita masuk, teman-teman boleh lihat ini gunung-gunungnya ini sudah pada dicukur semua ya. Ini sudah di bawah kampung ini sudah, itu lubangnya itu sudah cukup banyak, dan itu sangat berbahaya karena sekali waktu ini jalan ini akan runtuh ya. Kita sudah masuk di kampungnya nih. Ini Kampung Lanut. Penduduknya di sini campuran, ada dari suku Minahasa, ada dari suku Bugis, dan penduduk lokal Bolaang. Ini sempat terjadi juga likuifaksi
ini jalan ini berjalan, ini tanah ini berjalan atau turun ya. Ada beberapa rumah di sini yang terancam jatuh. Itu likuifaksi nih teman-teman ya, karena gunung-gunung ini sudah pada dicukup semua. Ini kurang ada banyak lubang di bawah dan sudah tertutup. Ini likuifaksi teman-teman. Ini cukup memprihatinkan. Kampung ini bakal ya teman-teman ya, bakal jatuh jika pemerintah tidak segera merelokasi penduduk lokal yang ada di sini, dan ini sangat berbahaya. Ini pasar tumpah di Bolaang Timur, tepatnya ada di Desa Landut. Ya, jadi daerah ini teman-teman ada bekas perusahaan pengolahan emas terbesar yang ada di Indonesia Timur, itu Foset berganti dengan G-Resource, perusahaan dari China. Awalnya perusahaan dari Amerika ya, joint venture Jerman sama Kanada dengan Indonesia. Nah, daerah ini juga teman-teman penghasil cengkeh terbesar di Bolaang Raya. Teman-teman bisa lihat pohon cengkeh yang ada di sepanjang jalan ini, rata-rata pohon cengkeh ya. Nah, ini pertigaan ke arah PT JRBM, perusahaan pengolah emas. Ini pertigaannya, dia harus ke sana, ke atas. Ini jalannya. Nah, kita sekarang ke arah ini, jalan ke arah Tutuyan teman-teman. Jalan ke arah Tutuyan, ibu kota Bolaang Timur. Teman-teman bisa lihat cengkehnya di sini. Konon menurut penelitian para ahli percengkehan ya, bahwa cengkeh yang ada di sini itu kualitas minyaknya itu cukup tinggi, sehingga masyarakat di seputaran ini mengolah daunnya untuk minyak cengkeh ya. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan desa yang pengolah daun cengkeh terbesar di Bolaang Timur ya. Nah, demikian teman-teman perjalanan kita hari ini. Semoga perjalanan ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin jalan-jalan ke Baltim, agar berhati-hati, siapkan kendaraan sebaik mungkin ya, agar ketika kita melakukan perjalanan ke Bolaang Timur melewati jalan atau Bongon Tutuyan, itu teman-teman tidak akan lagi mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, semoga bisa bermanfaat. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Check it out.